Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di perkara yang utama untuk perbaikan umat dan juga supaya umat itu bisa tidak masuk ke dalam kesyirikan, dosa yang bila dibawa meninggal dunia tanpa taubat tidak akan diampuni oleh Allah. Apa jamaah? Tadi apa tadi yang saya terangkan? Perkara yang paling penting guna perbaikan umat dan juga bisa menyelamatkan umat agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, dosa yang paling besar. Apa jamaah? Udah gini, saya ulangi lagi berarti. Perkara penting yang itu perkara akan memperbaiki umat. Dan juga ini perkara akan bisa membentengi umat dari berbuat syirik. Apa jamaah jawabannya? Dan ini perkara gampang diterangkan. Ini perkara gampang difahamkan. Apa jamaah? Perkara yang dalilnya sangat banyak sekali. Dan bila manusia memahaminya itu menjadi fondasi perbaikan dirinya dan juga akan benteng menyelamatkannya dari kesyirikan. Padahal itu dalil-dalilnya perkara itu sangat banyak sekali. Apa jemaah? Apa Mahfud? Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir jemaah. Mengimani kehidupan setelah kematian, mengimani akhirat, itu kunci ternyata, benar-benar kunci utama. Makanya kalau kita jumpai di Al-Quran, di hadis, sering Allah menggandengkan iman kepada hari akhir, digandengkan dengan iman kepada Allah. Jadi digandengkannya al-iman kepada hari akhir dengan iman kepada Allah, memang itu karena hari akhir itu sebetulnya kan bukti-buktinya gamblang. Bukti-bukti sangat banyak sekali, aneka ragam, dan itu yang akan membentengi umat dari berbuat syirik. Itu yang akan membentengi umat agar tidak menolak kebenaran. Itu adalah iman kepada hari akhir, iman kepada kehidupan setelah kematian. Ini disampaikan supaya apa? Supaya kita itu tertarik untuk memahami sebanyak-banyaknya bukti, sebanyak-banyaknya dalil yang membuktikan adanya akhirat. Ya, kita harus banyak-banyak mempelajari bukti adanya akhirat, bukti adanya kehidupan setelah kematian. Itu pahami betul-betul buktinya. Itu batu pijakan. Itu landasan.
yang akan bisa menegakkan perbaikan umat sehingga umat itu tidak syirik, sehingga umat itu tidak sombong. Itu jamaah. Ya. Coba kau baca ayatnya di Al-Qur'an. Surat An-Nahl. An-Nahl ayat berapa ya? Kamu cari, kamu kan HP-nya pinter kok. Cari pakai HP tapi HP-nya wajib offline. Data di-off-kan dulu. Metode terbang. Metode pesawat ya. Nanti datanya di-off-kan pakai wifi ya sama saja. Gini ayatnya. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun. Yuk cari ayatnya. Kalau enggak ketemu berarti HP-nya enggak pinter. Atau berarti orangnya enggak bisa pakai. Karena HP-nya pinter kok, smartphone kok masa enggak ketemu, enggak mungkin lah. Untuk ketemu. Aku udah ketemu loh, baru nyari tik ketemu alhamdulillah itu. Itu nyari lafaz apa? Itu nyari apa sih? Itu nyari apa lafaznya yang antum tik? Enggak ada pencarian. Nah, itu berarti harus ketemu, harus bisa cari program yang ada pencariannya. Aku udah ketemu di sini terus. Antum ahi pojokan udah ketemu belum? Antum pakai lafaz apa yang kamu cari lafaznya? Udah ketemu belum? Belum? Saya langsung ketemu itu alhamdulillah itu. Saya cukup ngetik munkiratun. Ketemu. Saya ngetik munkiratun. Satu tempat di Al-Qur'an, munkiratun. Ketemu munkiratun? Gak ketemu munkiratun? Hah? Iya itu ketemu ya, An-Nahl 22. An-Nahl 22. Ya. Nah gitu harus bisa loh, masa nggak bisa nyari Al-Qur'an, harus nyari Al-Qur'an offline harus bisa. Nah itu nggak boleh online, harus offline. Data matiin biar nggak terganggu oleh tamu yang datang. Ada cewek dan gitu. Nanti nggak jadi baca nanti. Jadi download Al-Qur'annya ya toh. Nanti bukanya secara offline, mode pesawat sehingga kamu khusyuk membaca Al-Qur'annya gitu. Ya. An-Nahl 22. Itu biasakan bisa mencari Al-Qur'an. Nanti mencari hadis. Di HP ada hadis Kutubut Tis'ah. Dengan terjemahannya, dengan syarahnya ada. Kutubut Tis'ah, ya kan? Di HP ada. Itu kamu harus bisa memakai itu. Itu cahaya kehidupan itu, cahaya hati. Ya, di sana disebutkan dalam An-Nahl 22 ya, ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahu wahid. Man? Allah. Al-Ahad, Allahu As-Samad. Ya kan? Jadi sesembahan kamu sembahan yang esa. Nah, kata ayat selanjutnya situ falladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, ya kan? Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat,
Apa kata Allah? Qulubuhum munkiratun. Gitu, mengingkari hukum ilahu wahid, mengingkari keesaan Allah. Nah, gitu kan. Itu jadi letak ambilnya titik permasalahannya pada tidak percaya kepada hari akhirat. Itu yang membuat mereka mengingkari keesaan Allah. Iya kan? Di qulubu munkirah. Demikian juga kata Dia Ta'ala wahum mustakbirun. Nah, itu yang mereka suka sombong, menolak apa? Ibadah. Ya karena padahal butuh ibadah tapi menolak ibadah, jadi menyombongkan diri, merasa nggak membutuhkan ibadah. Padahal ibadah itulah tujuan dan maksud manusia diciptakan. Mereka merasa nggak butuh, mereka sombong. Padahal itu kebutuhan pokok, tujuan dan maksud diciptakan. Itu nggak merasa butuh gara-gara apa? Gara-gara la yu'minuna bil akhirah. Ya kan? Gara-gara apa? La yu'minuna bil akhirah. Gara-gara tidak beriman kepada hari akhirat, jemaah. Nah, itu makanya semua kita harus pandai membuktikan hal itu. Pandai membuktikan adanya al-akhirah. Ya, yaumul akhirah. Itu kita harus bisa membuktikan. Makanya juga Al-Qur'an pun memberikan bukti-bukti yang sangat banyak sekali dengan aneka ragam. Kalau buku yang kita bahas kemarin apa? Al-Qur'an memberikan apa kemarin? Hujajin mutanawiyah, ya kan, hujajin mutanawiyah, dengan hujah-hujah yang aneka ragam. Yang pertama ragam di sini, ragam di surah An-Naba, apa ragamnya namanya? Al-istidlalu bi khalqil azimi ala khalqis saghiri wa ma'adih. Kita telah bahas kemarin di antara makhluk-makhluk yang besar kan gitu. Di antara makhluk yang besar apa jamaah kemarin? Yang kita bahas terakhir diantaranya wa ja'alna naumakum subata, menjadikan tidur itu sebagai istirahat, pelapang badan, penghilang lelah dan letih, pemulih kekuatan. Itu besar enggak itu? Besar. Siapa yang bisa selain Allah Ta'ala? Ya kan gitu. Ya, tidur lo, tidur enggak berkarya apa-apa, tidur nggak berbuat apa-apa, tetapi tidur bisa menjadi subata. Dengan tidur lelah letih sembuh, dengan tidur kekuatan menjadi pulih. Nah itu, bayangkan tidur kan nggak ngapa-ngapain. Orang nggak ngapa-ngapain, orang berdiam diri tentunya bangun nggak dapat apa-apa kan gitu. Wong kerja aja kadang gagal ya kan gitu. Kan gitu. Itu perkara yang besar itu. Itu perkara yang besar sekali. Tidur tapi itu berfungsi. Itu karena dijadikan oleh Allah. Sebagaimana Allah memberitakan wa ja'alna naumakum subata, ya kan itu. Itu ayatnya tadi apa jamaah? An-Nahl 22. Makanya kita di situ diberi kunci oleh itu ayat. Oh, kuncinya adalah kita memahami dan memahamkan bukti-bukti al-iman bil yaumil akhir. Al-iman adanya kehidupan akhirat. Itu kalau sampai diingkari, enggak percaya, parah. Parah karena apa? Kata Al-Qur'an kalau enggak percaya akan membuat orang itu mengingkari keesaan Allah. Juga akan tidak membutuhkan ibadah yang merupakan tujuan dan maksud diciptakannya alam semesta. Kan gitu, bayangkan. Tujuan pokoknya jadi nggak peduli tujuan pokok. Terus gimana nasibnya orang kalau tujuannya utama nggak dimengerti? Ya kan? Kayak kamu di sini, tujuan utamanya thalabul ilmi nggak kamu kerjakan, gimana coba? Kan kacau. Kamu di sini nggak cari ilmu, kamu di sini cuman cari relasi. Kan itu kan nggak bagus ya kan? Kan nggak bagus gitu. Sehingga setiap di sini cuman bikin gaduh aja, karena apa yang penting dapat relasi. Loh kan gitu, karena kan nggak melaksanakan tujuan utama.
Ya kan repot kalau gitu. Merasa hebat, merasa banyak hubungan, memang dia meninggalkan perkara yang utama. Dia hanya cari relasi. Kan gitu. Ya. Itu baru ke sini aja udah nggak bagus, apalagi tujuan diciptakannya alam semesta pun dia nggak perhatikan, bahkan merasa tidak penting. Ya kan? Makanya kata Al-Qur'an wahum mustakbirun. Itu kan wahum mustakbirun. Itu bahayanya, itu bahaya tidak beriman kepada akhirat, jemaah. Itu bahaya tidak beriman kepada akhirat. Nah, gitu. Oleh karenanya, masya Allah, kita harus kaji Al-Quran, khususnya juz amma ini juga akan memahamkan berbagai dalil, bukti-bukti adanya kehidupan setelah kematian. Nggak perlu kita mencoba mati dulu, ya kan? Jangan mencoba mati, nanti nggak bisa cerita juga, nanti bablas. Ya, kita membahas khalqul adim ala khalqis saghiri wa ma'adih. Lalu kemarin wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Yaitu sudah kita baca juga tuh kemarin, yaitu Dia Ta'ala menjadikan malam sebagai pakaian. Apa artinya? Artinya kegelapan malam itu adalah menjadi satiron. Bisawadihi, dengan kegelapannya malam itu menjadi apa? Satiron. Menjadi sater. Jadi saternya, hijabnya, tutupnya bukan kain, ya kan? Tapi apa hajarnya? Apa hijabnya? Sawat, sawadilail, gelapnya malam. Itu kan namanya tutup yang canggih, ya kan? Itu namanya hijab yang canggih, gelapnya malam. Itu, gelapnya malam. Juga wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari ma'isyah. Ayat yang ke-12 ikhwah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami dirikan, ya, wa banaina, dan kami dirikan. Dan kami dirikan, dan kami bina, kami dirikan fawqakum, di atas kalian sab'an shidada. Apa sab'an? 7. Apa maksudnya? Maksudnya di dalam tafsir as-samawatis sab'. As-samawati as-sab'a. Langit-langit yang 7 didirikan. Wa banaina, kami bangun. Apa itu? Fi ghayati al-quwwati was-salabah. Di dalam puncaknya kuat dan ya puncaknya beton, ya kan? Salabah itu puncaknya beton, nah gitu. Kokoh, gitu kan? Kokoh, nah gitu. Itu juga harus kita sadari, kita catat itu jamaah, kita catat itu. Kebesaran Dia Ta'ala dan keagungannya menciptakan atau mendirikan sab'an shidada, kan itu. Kita di sini aja khawatir, ini gedungnya roboh enggak nih, atapnya kuat enggak gitu. Menyaksikan, kan gitu kan? Itu orang mungkin ini udah usia berapa tahun ini, kan gitu kan, demikian. Padahal ya belum berapa tahun, baru 25 tahun, misalkan gitu kan, misalkan kan demikian. Udah 25 tahun, orang udah khawatir, udah 25 tahun, kan gitu. Padahal berapa usianya langit? Berapa usia langit? Ya kan? Nggak tahu berapa. Nggak tahu berapa, kan gitu.
Ya kalau bahasa balaghah jutaan tahun, bahasa balaghah ya gitu kan, gitu. Jutaan tahun kawannya begitu. Tapi nggak masalah, nggak ada apa-apa di langit. Ya kan nggak mengkhawatirkan roboh. Padahal itu sangat mungkin roboh. Sangat mungkin roboh, jamaah. Dia tinggi dan ada ancaman roboh. Ya kan? Ada ancaman roboh dari Dia Subhanahu wa taala. Ada hujan dari langit, hujan batu. Ya kan itu kan? Dari bangunan langit itu. Itu mungkin sekali. Kalaupun udah jutaan tahun belum, memang apa? Memang wa banaina fauqakum sab'an shidada. Memang kami bina, kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Fi ghayati al-quwwati was-salabah. Itu anugerah Allah itu. Itu kebesarannya Allah yang kalau manusia melihat, memperhatikan dan meyakini langit sedemikian kuatnya, semestinya percaya mudah bagi Allah mengadakan akhirat. Kan gitu kan? Mudah bagi Dia Ta'ala mengadakan akhirat. Mengapa mereka mengerti kuatnya langit dan bersama usianya yang panjang? Kenapa masih nggak percaya? Malah diambil pemahaman yang kebalikannya. Tidak mungkin ada akhirat, kata mereka. Kenapa? Itu matahari udah berapa tahun, udah jutaan tahun, nggak pernah sinarnya berkurang, malah begitu. Naudzubillah, malah begitu. Ini paman dari mana kayak gitu kan gitu? Itu matahari udah jutaan tahun, tiap hari seperti itu, nggak pernah berubah, selalu kuat, selalu menyinari alam semesta, berarti nggak ada habisnya, malah begitu. Ini pemahaman yang dasarnya apa? Itu nggak mungkin matahari dan langitnya ada dengan sendirinya, karena teratur dengan rapi. Dia ada yang menciptakannya. Nah kalau selama ini itu teratur kuat jutaan tahun, itu karena agungnya yang menciptakan. Kalau dia menghendaki, kalau sang pencipta menghendaki berhenti, langsung dunia hancur. Mudah bagi sang pencipta mengadakannya itu. Nah itu yang namanya pemahaman yang benar, itu begitu. Jangan malahan udah jutaan tahun aja nggak pernah surut kok cahayanya, berarti nggak ada akhirnya. Nah itu kan hanya menduga, ya kan? Hanya mendakwa tanpa bukti. Itu dakwaan yang lemah juga. Kan nggak mungkin toh itu ada dengan sendirinya, kan gitu. Tentu itu adalah karena ada yang mengatur, kan gitu. Jangan sampai kayak anak, malah anak itu sama orang tuanya bayian terus. Abiku aja sama Umi sama aku baikan terus, udah aku nggak usah berbakti aja, saya nggak usah mendoakan, saya nggak usah gini, saya terserah saya aja. Ya kalau gitu, ya nanti kalau orang tuanya berubah pikiran, ya langsung habislah kamu, ya kan gitu. Karena kamu dibaikan setiap hari, malah ternyata kamu gitu pendiriannya. Kalau orang tua tahu, mana nggak marah. Oh ternyata anak saya sabar selama ini malah salah paham, kan gitu. Salah paham, saya maafkan, malah dia semakin jadi. Katanya, oh Abi Umi selalu sayang sama saya. Ya, kalau dia tahu kan marah, ya kan gitu. Cuman belum tentu orang tua ngerti, tapi akan tahu juga lama-lama itu. Nah kalau dia tahu pasti tahu, cuman memberi tempo, ya kan, memberi kesempatan. Kita jangan sampai salah paham, itu kesempatan untuk bertaubat. Kita nggak boleh merasa aman, ya kan, boleh merasa aman dari robohnya langit, gitu kan, dari robohnya langit. Dan hendaknya yang tinggi, langit yang besar dan enggak roboh, dikuatkan oleh Dia Ta'ala, itu hendaknya bukti mudah bagi Allah mengadakan kiamat, mengadakan hari akhir, kan gitu. Nah, itu pemahaman yang harus kita miliki. Gitu kan, betul kan nih? Jangan malahan itu kan udah sejuta nggak sudah juta tahun loh, nggak pernah ada perubahan, berarti nggak pernah akan berubah. Ini salah kalau gitu. Pertama itu ngomong dasarnya apa, ya kan gitu.
Yang kedua ini kan berarti kan ada yang mengatur. Kalau yang nanti merubah aturannya ya akan berhenti ya kan. Nah, gitu. Jadi kalau itu langit itu adalah sangat kuat dengan mataharinya berarti segera agungkan yang menciptakannya. Itu pasti ada penciptanya. Wong ini semuanya teratur dan rapi. Ya itu ikhwah. Berikutnya ayat yang ke-13. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan apa sirajan wahaja. Apa siraj? As-siraju as-samsu. As-siraju as-samsu. Dan kami jadikan sirajan dan kami jadikan syamsan ya kan. Dan kami menjadikan matahari. Nah, gitu. Ini nas jadi matahari itu didakwa oleh Allah. Ada karena diadakan oleh Allah. Mana ayatnya wa ja'alna sirajan. Ya kan? Wa ja'alna sirajan. Yang itu kan wa ja'alna sirajan. Jadi memang itu adanya matahari itu memang ada, diciptakan oleh Allah, diadakan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di situ matahari apa jemaah? Allah terangkan sifatnya apa? Wahajan. Apa? Wahajan. Ya kan? Mana wahajan? Diterangkan di situ apa wahajannya, Pak? Waqadan. Waqadan mudhi'an. Waqadan mudhi'an. Waqadan sangat membakar. Mudhi'an bersinar. Bersinar ya kan, bersinar. Ini kalau kita baca Al-Quran jelas, terang, itu matahari tidak ada dengan sendirinya, ya kan itu. Kalau emang matahari itu membakar dan bersinar memang dijadikan demikian oleh penciptanya. Sebagaimana ayat wa ja'alna apa? Wa ja'alna sirajan wahaja. Itu kan gitu. Wa ja'alna sirajan wahaja, memang demikian Allah berfirman. Memang dia telah mengabarkan kita begitu. Nah gitu. Itu namanya khalqul azim. Khalqul azim itu harapannya apa? Tujuannya adalah Allah memberikan sebaik-baik keterangan, sebaik-baik pendidikan, yang mana keterangan yang tentunya semestinya diterima kalau Dia Ta'ala mampu menghidupkan orang sepeninggal dunianya. Karena Dia Ta'ala menjadikan sirajan wahaja, gitu kan? Nah itu. Gede nggak matahari itu? Besar, ya kan? Besar sekali. Oh, dia tinggi sekali, ya kan? Jauh. Selalu menerangi seluruh alam semesta. Itu. Nah, sampean gede mboten? Kecil aja, kita gede karena yang ngarep moto ya gede. Iki yang ngarep moto ngono nutupi apa-apa lho. Sakmene dong, nek kene nutupi apa-apa. Ya Pak. Nenek kono di sana nggak kelihatan ini, terus sana gitu. Mana penghapusnya nggak kelihatan. Kalau di sini besar sekali. Aku nggak bisa memandang kecuali dia. Nah, kan itu. Jadi karena dekatnya ya kan, bukan karena besarnya. Ya ikhwah, berikutnya Allah sebut lagi yang terakhir di antara makhluk-makhluk besar yang Allah ciptakan
Apa jamaah? Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Gitu. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan. Wa anzalna apa? Kami telah menurunkan. Kami siapa itu? Allah. Minal mu'syirat. Apa minal mu'syirat? Minas sahab dari awan. Makanya awannya enggak jatuh. Kalau awannya jatuh, bisa merusak. Ya kan? Memang dinamakan mu'syirat kan itu, hanya perasan. Ya kan, perasan. Bukan langsung awannya yang jatuh. Makanya betapapun tebalnya awan, tetap aja air yang Allah turunkan kecil. Itu juga masya Allah itu bagaimana mengaturnya itu. Dia Ta'ala yang ngerti itu, dia Ta'ala yang paham, ya kan, yang bisa melakukannya kan gitu. Apalagi dipahami lagi, itu awan yang sangat tebal, besar kok tanpa tandon nggak jatuh ya. Di mana dia kan di mana itu tempatnya kan itu? Oh, segini aja nggak mau berdiri, nggak mau berdiam di atas ya kan? Digini aja jatuh gitu. Ini aja jatuh kok. Oh itu tengok, ini cuma segitu aja jatuh. Nggak mau di atas itu. Tapi itu awan, bayangkan, nggak jatuh itu. Itu air loh itu. BJ-nya tinggi itu, BJ-nya itu kan. BJ-nya tinggi sekali itu, enggak jatuh, bayangkan itu awan. Maksud awannya terbang sendiri pakai sayap itu, kan enggak pakai sayap ternyata awannya. Itu masya Allah jemaah. Itu harus pahami. Dari sana Allah menurunkan air hujan, dari sana itu minal mu'syirat, ya kan, minas sahab, nah gitu. Itu hada khalqun azim, ya enggak? Ini khalqun azim. Penciptanya sangat besar sekali ini gitu. Dan pesawat pun menghindari awan. Ya kan? Pesawat menghindari awan. Ya. Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja. Apa ma'an? Air matoron. Air hujan. Apa sajjajan? Munsobban bikasrotin. Munsobban bikasrotin. Dicurahkan dengan sering. Dicurahkan dengan banyak, dengan sering. Air hujan yang dicurahkan dengan sering. Itu juga khalqun azim, khalqun azim, ya kan? Menurunkan hujan itu, air. Kemudian juga ini air, apa kata dia Ta'ala, linukhrija bihi habba wan nabata. Untuk dengan air hujan itu, dengan air hujan itu, apa kata Allah? Kami menumbuhkan habban. Apa habban? Biji-bijian. Apa biji-bijian? Ya padi. Ya kan, padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang panjang, kacang-kacangan banyak sekali. Kan itu semua dari air hujan yang Allah tumbuhkan, yang Allah turunkan, yang Allah turunkan. Wa nabatan juga apa?
Dia Ta'ala menumbuhkan nabatan, apa? Tumbuh-tumbuhan. Berbagai tumbuhan Dia Ta'ala hidupkan. Maka itu juga dalil yang gamblang. Hingga kebun-kebun pun juga tumbuh kan, dengan wajan natin alfafa. Tumbuhlah kebun-kebun yang lebat. Bagaimana orang nggak percaya setelah mati dihidupkan? Mengapa nggak percaya Allah mampu menghidupkan orang yang mati? Sementara dengan hujan yang Allah turunkan aja, dengan itu Allah mampu menumbuhkan habban wa nabatan wa jannatin alfafan, ya kan? Masya Allah itu. Gimana nggak percaya kemampuan Dia Ta'ala mengadakan akhirat, mengadakan kehidupan setelah kematian? Kenapa nggak percaya kan itu? Misalnya hanya gara-gara aku kan belum pernah mencoba, ya, jangan begitu. Kan udah hancur tulang belulangnya, udah jadi remuk, udah habis. Lah sekarang apa susahnya? Itu kan? Apa susahnya lah wong dengan hujan aja menciptakan habban wa nabatan wa jannatin alfafan. Itu enggak ada susahnya Allah Ta'ala menghidupkan orang walaupun sudah menjadi tulang yang hancur. Gitu jemaah. Ya. Sekarang fawaid 2. Wa jannatin alfafan, apa artinya itu? Wa jannatin alfafan ai multaffatal asjar. Jadi asjar, apa itu asjar? Pohon-pohonnya multaffah. Apa multaffah itu? Multaffah, kalau udah belajar lafif mafruk, lafif makrun, apa lafif makrun? 2 jejer. Lafif mafruk 2 ketemu agak jauh, kan gitu. Jadi ini multafah gitu kan, pohon-pohonnya ketemu, pohon-pohonnya kan begitu kan. Nah, kan gitu, pohon-pohonnya ketemu kan multafah kan gitu kan. Multafatal asjar, ya pohon-pohonnya ketemu kan gitu ya kan. Multafatal asjar. Pohon yang lebat, yang dahannya ketemu kan multafah ya kan itu. Kayak lafif itu kan demikian. Multafah nah gitu. Ya wajah alfafa, kebun-kebun yang lebatnya gitu. Multafatal asjar. Apa artinya? Kasrotal akson. Pohon-pohon yang bisa punya dahan-dahan yang banyak. Kan menyenangkan kalau dahannya banyak itu ya kan, itu dahannya banyak sekali. Ya, fawaidu wa ahkam, ayo ikhwah dibaca nomor 1, fawaidu wa ahkam. Yuk yang baca siapa? Ilham dulu. Tasa'ula man huwa munkirun lahu au syakun, ya syakka yasuku sakan syakun fi wuqu'ihi. Ya.
Yang pertama ya wah disebutkan di situ apa? Dia ta'ala yungkiru. Mengingkari kalau orang itu tasaul, sebagiannya bertanya kepada sebagian yang lain tentang apa? Meragukan hari kiamat. Apalagi mengingkari hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang mengingkari hari kiamat, masih menanyakannya, masih syakun fi wuqu'ihi, masih ragu-ragu apakah akan terjadi, itu perbincangan apa? Diingkari oleh Allah. Mana pengingkarannya? Mana pengingkaran dari Allah kepada mereka-mereka yang melakukan perbincangan dengan nada tidak percaya atau ragu tentang akan hari kiamat? Jamaah, kalla. Mana kala itu? Apa itu kala kemarin? Kala adalah harfu rodoin wa zajrin. Kalimatu rodoin wa zajrin. Ya kan itu. Itu adalah kalimat untuk menghardik dan mencerca perkataan yang sebelumnya. Apa itu? Berupa mengingkari atau meragukan hari kiamat, hari kebangkitan, hari kehidupan setelah kematian. Itu kalla gitu. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Ya. Gimana akhi? Kalau antum mengandani anaknya antum diterangkan ini besok akan bahaya gitu, dia nggak percaya apa ya coba sampean? Ya kan gitu. Ya guyang-guyu ini anak nggak mau paham, nggak mau tahu itu. Coba kalau udah terjadi dia menyesal di belakang kan gitu kan. Tapi ya nggak tahu, sekarang belum mau dibilangin kan gitu. Ya nanti paling ya kayak anak kecil itu ujung-ujung menangis. Anak kecil yang gelundung dari tempat tidur. Kenapa Pak Sugeng? Anak kecil itu gelundung itu dari tempat tidur itu, anak kecil itu. Kenapa bayi itu gelundung dari tempat tidur? Hah? Bukan polahan nih. Dibilangin ra paham. Enggak mau, belum bisa paham dibilangin gitu loh. Kan itu. Jadi sama kalau orang itu dibilangin yaumul qiyamah, enggak mau paham kayaknya kecil kayak gitu itu. Oh dia paham ya enggak mau gelundung lah. Oh gelundung, tak gelundung. Tergelundung enggak? Hah? Jatuh dari tempat tidur itu loh kan itu ya kan itu. Kenapa dia gelundung itu anak kecil itu? Kenapa gelundung anak kecil? Nggak paham kalau gelundung itu sakit, ya kan nggak paham ya. Gelundung. Kok dia paham nggak mau itu jatuh itu kan gitu. Tapi juga dibilangi nggak paham. Namanya kita jangan sampai seperti itu. Dibilangin nanti kalau kiamat bahaya. Dibilangi saya lamun, summa kala saya lamun, tetap kamu percaya. Kamu bisa tahu loh akibatnya, itu kan itu. Kalau nggak percaya itu kan demikian kan. Kalau saya lamun, nah itu. Jadi naudzubillah kalau nggak mau percaya, tetap nggak percaya. Besok di sana buktikan sendiri kalau gitu. Baru akan teriak-teriak di sana nanti. Lebih teriaknya bayi itu kan gitu. Nah, bayi digendong, kalau kamu udah gede masih mau digendong. Kamu udah gede ya kan, udah besar mau digendong kan gitu kan. Kan nggak mungkin kamu udah bisa digendong. Itu yang pertama jamaah ya. Jadi dia telah mengingkari itu, mengingkari perbuatan kaum musyrikin, sebagiannya berbincang dengan sebagian yang lain bernada ingkar dan ragu kepada
terjadinya hari kiamat, terjadinya kehidupan dan kematian. Itu diingkari oleh Dia Subhanahu wa taala. Yuk yang kedua dibaca. Yuk Tamim. Wa'idun. Fil ayati khobar muqaddam. Wa'idun mubtada muakhar. Wa tahdidun gitu no. Wa tahdidun nah gitu. Li mungkiri jangan mungkar, mungkiri. Li mungkiri yaumi yaumul jazai wal hisabi qala ta'ala wal kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ikhwati fillah, wa fil ayati, di ayat di atas pertama ya kan, dan sesudahnya dari surah An-Naba ini ada wa'idun. Apa wa'idun? Ancaman. Tahdidun peringatan. Limungkiri yaumi. Limungkiri yaumi. Mungkiri apa? Mungkiri ya apa itu biantara? Ya. Ya jamak. Nunnya mana? Kenapa? Mana mudhof ilaihnya? Mana mudhofun ilaihnya? Makanya baca yaumi kan gitu. Makanya baca yaumi. Itu mudhofun ilaih. Jadi bukan yaumal jaza tapi yaumil jaza. Dia mudhofun ilaih. Buktinya apa? Nunnya jamak mudzakkar salim dibuang. Iya kan? Dibuang itu sampai tua loh, masih apa loh itu loh, dibuang nunnya loh. Ya kan itu. Limungkiri yaumil jazai wal hisabi. Gitu. Di sini ini ayat ada ancaman dan peringatan keras bagi mungkiri, bagi orang-orang yang mengingkari hari perhitungan amal dan pembalasannya. Ya, itu jamaah. Mana ayatnya? Mana wa'id dan tahdidnya? Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ya. Abdul Ghani baca. At-tafakkuru yaqudul insana. Al insana maf'ulun bih, bukan fa'il. Mana fa'ilnya yaqudu? Rian. At-tafakkuru fi makhluqatillahi bin nadhuri fi hadzal kauni yaqudul insana ilal imani billahi ta'ala. Mana fa'ilnya yaqud? Iqbal. Nur Khalis.
Takdiruhu kembali ke at-tafakkuru. Ya kan? Kembali ke at-tafakkuru. Di yaqudu fi'lun mudhari'un fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali ke at-tafakkuru. Ya itu kan. At-tafakkuru fi makhluqatillah. Ya lanjut. Betul kan ini? Wa tasdiqi karena atap ke iman, ya kan? Al imani wa tasdiqi. Ya. Itu ya, ikhwah. Yang ketiga faedahnya at-tafakkuru fi makhluqatillah. Apa tafakkuru? Merenungkan, memperhatikan, ya kan? Memperhatikan, direnungkan, terus sampai dibaca dengan mata hati. Merenungkan, memperhatikan makhluqatillah. Memperhatikan makhluk-makhluk Allah. Seperti apa? Bumi. Ya bumi seperti ini kan dari awal ayat merenungkan apa? Bumi. Bumi kok mihada. Bumi kok mihada. Terus aljibala kok autada. Terus manusia ini kok bisa laki dan perempuan, gitu kan? Bisa laki dan perempuan, gitu. Itu diperhatikan aja manusia ini kok bisa laki dan perempuan kan gitu, ya kan gitu. Ya kan Fud? Berapa anakmu akhi? Yang pertama laki perempuan, yang kedua kok bisa? Kan itu perhatiin kan itu kan, diperhatiin kok bisa. Yang pertama perempuan dua laki-laki itu gimana? Anaknya dua. Apa buat rahasianya kamu anaknya dua laki dan perempuan? Kan nggak bisa kan, makanya itu perhatiin kan, perhatikan itu, perhatikan. Kok bisa ya anakku yang pertama perempuan, dua laki-laki, kan itu. Ya. Dia perhatiin manusia ini kok bisa laki dan perempuan kan gitu. Diperhatikan naumakum subata, perhatikan alaila libasan. Itu namanya atafakuru fi makhluqatillah dengan cara apa? An-nadhar fil kaun. Dengan cara melihat alam semesta. Atafakuru masdar kan atafakuru itu? Masdar. Iya, marfu kan? Rafa. Kenapa atafakuru rafa marfu? Miftah. Mana khobarnya? Mana khobarnya mubtada ya Miftah? Yakudu sahih. Ya dia ya khobarnya yakudu, ya kan itu yakudu. Nah, itu antum harus bisa itu sebelum lulus harus bisa apa? Bisa lompat dan loncat, ya kan itu. Enggak harus khobarnya jatuh setelah mubtada langsung, lompat pun tahu gitu loh, ya kan itu. Harus begitu nanti biar bisa mengembangkan ilmu nanti, biar bisa lompat, ya kan itu. Jadi atafakur mubtada, khobarnya jumlah fi'liyah yakudu ya, yakudu, nah gitu. Itu yakudu jumlah fi'liyah khobar dari atafakuru.
Nah, di situ at-tafakkur adalah yakudu, nyetir manusia, menyetir, menyupir, menggiring, gitu kan? Menggiring manusia, mengendalikan manusia kemana? Menghantarkannya pada al-imani billah, mengimani dan mempercayai Allah dan membenarkan ajaran para nabi. Itu jamaah. Jadi memang kita untuk membawa manusia beriman, membawa manusia untuk mempercayai ajaran Rasul, itu dengan cara apa tadi? Diajak untuk at-tafakkuru fi makhluqatillah. Nah, itu kita ajak mereka berpikir seperti yang Allah firmankan di sini, kita ajak, mengapa ini bumi mihada? Itu diajak berpikir gitu kan. Diajak berpikir ini adalah gunung-gunung sebagai pasak bumi. Diajak berpikir begitu. Seperti yang kita atau telah kita bahas kemarin tafsirnya kan itu kan, diajak mikir gitu. Itu akan menggiring, akan menyetir manusia kepada iman kepada Allah dan membenarkan ajaran Nabi. Itu caranya kita begitu. Tidak harus imanilah Allah, nggak mesti begitu. Terima ajaran Nabi, nggak demikian, tapi pakai cara. Apa caranya? Diajak at-tafakkur bi makhluqatillah bin nazari fil kaun. Itu kan, nah itu caranya demikian. Kita harus sabar. Aja gelek penake wae, jalan pintas. Iman penggal. Nah gitu. Wah, itu jalan pintas itu, kejam itu nanti gitu ya kan gitu. Enggak demikian. Tapi pakai jalan yang ini at-tafakkuru fi makhluqatillah ya kan. Itu nanti akan menggiring manusia. Makanya kita harus pandai-pandai bikin tafakkur gitu. Karena mereka yang bikin gak beriman itu kalau gak diajak mikir, kemudian menyimpulkan sendiri dengan kesimpulan yang salah, kan gitu. Kayak tadi menyimpulkan karena matahari jutaan tahun gak pernah surut, berarti matahari selalu eksis, dengan demikian gak ada kiamat. Nah itu naudzubillah begitu, salah kesimpulan, ya kan? Salah menyimpulkan. Semestinya gini mikirnya, matahari dengan langitnya yang demikian kuat dan teratur rapi, dan matahari langit ini dengan yang di bumi hubungannya erat sekali kayak darah dan daging. Bagaimana matahari menjadikan asimilasi, ada fotosintesis dan begitu dan seterusnya. Oh, ini menunjukkan ini ada penciptanya, yang gitu. Berarti penciptanya ini berarti maha tahu, maha mampu. Hanya begitu. Kalau sang pencipta nggak maha tahu, nggak maha mampu, nggak mungkin bisa menciptakan matahari yang jutaan tahun nggak pernah mogok, ya kan? Nggak pernah berkurang sinarnya. Oh, ini penciptanya ini maha tahu, maha mampu. Gitu semestinya memikirkannya. Oh, ini juga matahari ini penciptanya maha bijaksana ini, karena matahari selalu hadir tepat waktu, selalu beredar pada tempatnya. Oh, berarti penciptanya maha bijaksana, mampu menempatkan pada garis edarnya, kan itu. Oh, lagi ini, oh matahari ini demikian hebatnya, berarti ini penciptanya adalah maha pengasih, maha penyayang, karena matahari gak hanya gede tok, gak hanya panas tok, tapi faedahnya sangat banyak. Bahkan PLTN gak mampu menggantikan sinar matahari. Betul enggak? Kok bisa? Hah? Bisa apa? Nah, kan gitu. Sinar PLN itu atau PLTN itu kan, PLTN tenaga nuklir pun itu walaupun terang benderang tapi gersang. Gersang tidak mampu menghidupkan habban wa nabatan wa jannatin alfafan, kan gitu. Nggak bisa menghidupkan bahan makanan manusia walaupun terang.
Dan matahari hanya terang tok. Terang juga menghidupkan. Ya kan gitu. Oh, berarti penciptanya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, gitu. Berarti penciptanya Maha Pengasih Penyayang. Buktinya apa? Buktinya mata yang dia ciptakan menyayangi alam semesta, bahkan menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tanaman. Dan posisinya tidak bisa digantikan oleh sinar apapun, cahaya apapun, kan gitu. Gitu kan ya? Ya kan gitu. Maka juga menunjukkan kepada kita berarti perkembangan ilmu teknologi bagaimanapun majunya juga tidak bisa menggantikan Al-Quran. Karena sebagaimana matahari menghidupkan bumi, Al-Quran juga menghidupkan hati. Gitu. Nah, yang mampu menghidupkan hati itu Al-Quran. Sehingga hati hidup. Kalau hati hidup bisa berkata dan berbuat. Apa perbuatannya hati? Takut kepada Allah. Itu perbuatannya hati. Kalau takut kepada singa, tabiat. Takut pada harimau, tabiat. Itu bukan hati yang hidup, bukan, itu tabiat. Kalau tanda hidupnya hati adalah takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Itu artinya hatinya hidup. Kalau berharapnya kepada yang penting uangnya banyak, nah gitu. Semuanya akan mudah, itu namanya tabiat itu. Bukan iman, ya kan itu bukan iman, itu bukan hidupnya hati, ya kan itu. Itu dihidupkan dengan Al-Qur'an. Nah, itu Al-Qur'an yang mau menghidupkannya. Itu jamaah, itu demikian. Juga kembali ke tafakur tadi memperhatikan. Ini matahari setiap hari selalu berjalan pada garis edarnya, ganti-ganti sepanjang hari, sepanjang tahun, tapi nggak pernah ada yang sabotase. Itu seandainya bukan dari Allah yang maha kuasa, tentu ada yang mensabotase itu matahari itu, ya kan? Wah, ini tak monopoli matahari ini gitu. Terus tak kuasai, tak jual mahal kepada dunia internasional kan gitu. Ya kan itu kayak jual BBM kan? Kayak jual migas kan gitu. Dikuasai nanti diekspor jadi kekayaan kan gitu. Tapi enggak ada yang bisa, ya kan gitu. Ada yang bisa nanti demikian. Jadi itu menunjukkan Allah Maha Tahu, Maha Mampu, Maha Bijaksana, Maha Pengasih Penyayang, Maha Kuasa. Harus begitu Bang, Mas, jangan itu enggak ada kiamat, sejuta tahun enggak ada perubahan. Naudzubillah, jangan salah paham itu ya kan. Makanya ayo diajak untuk atafakuru fi makhluqatillah binadhari fil kaun. Ya. Sampai nomor 3 ya. Di nomor 4 ya. Nanti salah ya nomor 4 ya. Ya. Ini masih dan pelan-pelan ya ini ya, masih hari pertama saya. Ada hari pertama masih gini ya. Belum bisa lari ya, masih merangkak. Masih merangkak ya gitu ya, Pak. Tapi yang penting paham insyaallah ya. Ya gitu. Dan ini penting kita ketahui kan gitu. Itu subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.